Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu topik yang lagi panas banget diomongin di mana-mana. Turbulensi ekonomi yang cukup intens di tahun 2026 ini. Kalau Anda belakangan ngerasa agak cemas ngelihat kondisi finansial atau portofolio investasi, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Kita bakal bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pasar saat ini, dan yang paling penting, gimana cara kita menavigasinya pakai langkah-langkah yang masuk akal dan terukur. Jadi gini, sering banget muncul pertanyaan, mending nunggu ekonomi benar-benar pulih dulu dan stabil, baru kita mulai beli saham nggak sih? Logikanya sih, kedengarannya masuk akal banget ya. Tapi tahu nggak, nunggu sampai semua berita di TV isinya hal-hal positif, justru bisa bikin kita ketinggalan kereta. Dan harga aset incaran kita itu udah keburu merokit mahal. Mari kita lihat alasannya sama-sama. Oke, biar gampang, ini panduan pembahasan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari kondisi badai pasar sekarang, 3 pemicu utamanya, aturan emas soal jaring pengaman, perbandingan strategi konservatif dan agresif, terus soal psikologi pesimisme, dan kita tutup dengan pesan khusus buat teman-teman investor muda. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke poin pertama kita, badai pasar yang lagi terjadi saat ini. Sebenarnya apa sih arti dari turbulensi ekonomi 2026 ini? Kalau kita ngelihat IHSG yang lagi lesu dan nilai tukar rupiah yang kerasa makin berat, wajar banget kalau kita jadi deg-degan. Coba deh kita bandingin. Kondisi idealnya kan inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dan rupiah stabil. Tapi realitanya sekarang di 2026, rupiah nyentuh angka 17.700 sampai 17.800. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, harga saham bank-bank raksasa alias blue chips kita tuh, sekarang malah dihargai lebih murah dibanding pas zaman krisis COVID-19 kemarin. Kelihatannya memang suram banget, tapi poin krusialnya di sini, skenario ekstrim kayak gini nih yang justru nyiptain peluang super langka di pasar saham. Terus apa sih yang bikin pasar sampai bergetar begini? Mari kita masuk ke bagian kedua, 3 pemicu ketidakpastian. Biar kita nggak panik buta, kita harus bedah apa aja akar masalah makroekonominya. Ada 3 faktor utama yang bikin investor nahan napas nih. Pertama, dari indeks MSCI. Ada sedikit kekhawatiran soal isu transparansi bursa kita, sampai berujung ada pembekuan indeks dan penghapusan beberapa saham besar dari perhitungan mereka. Kedua, tensi geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, ini jelas bikin aliran modal global ikutan ragu buat masuk. Ketiga, dari sisi domestik, ada isu soal defisit fiskal negara yang makin mepet ke batas 3%, plus adanya kebijakan pembentukan badan ekspor baru yang dikhawatirkan nambah beban birokrasi. Ingat ya, kita di sini 100% netral dan nggak berpihak. Tapi faktanya, kombinasi 3 hal ini bikin pasar merespons dengan satu kata yang paling mereka benci, ketidakpastian. Tapi ada satu fakta menarik yang harus banget kita garis bawahi. Pasar saham itu selalu bergerak mendahului siklus ekonomi real. Pasar emang benci ketidakpastian, makanya mereka panik duluan dan harga-harga langsung anjlok. Tapi kebalikannya juga berlaku. Harga aset itu biasanya bakal mulai merangkak naik dan pulih jauh sebelum kita di dunia nyata ngerasa ekonomi sehari-hari udah benar-benar aman dan normal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini penting banget. Aturan emas alias syarat mutlak yang harus banget Anda punya sebelum mulai berinvestasi. Lihat angka ini, 3-6. Sebelum kita asyik dan antusias berburu saham diskon, saya mau nanya langsung nih ke Anda, saat ini juga. Udah punya belum tabungan dana darurat minimal untuk 3-6 bulan biaya hidup ke depan? Poin ini benar-benar nggak bisa ditawar. Kalau jawabannya belum, stop di sini. Jangan coba-coba investasi di instrumen berisiko dulu. Tanpa jaring pengaman yang kuat, ngambil risiko di pasar saham yang lagi bergejolak itu bahaya banget. Bayangin, kalau pasar makin turun 3 bulan ke depan, masa iya kita mau ngorbanin uang belanja atau kesejahteraan keluarga cuma demi mengejar cuan saham? Pastiin dapur Anda aman dulu, baru mikir investasi. Kalau dapur udah aman, kita masuk ke bagian keempat, strategi konservatif versus agresif. Di sini, Anda yang pilih jalan petualangannya sendiri. Kalau jaring pengaman udah terpenuhi, sekarang Anda ada di persimpangan jalan. Mau pilih gaya investasi yang mana itu 100% bergantung ke profil resiko dan kuat-kuatan mental Anda. Kalau Anda tipe konservatif yang nggak bisa tidur kalau ngelihat portofolio minus tiap hari, mending fokus pertahanin nilai aset aja. Anda bisa simpan falas, beli emas buat pertumbuhan moderat, atau masuk ke reksadana pendapatan tetap dan obligasi yang bisa ngasih return lumayan stabil di kisaran 6%. Tapi, kalau Anda agresif dan berani nahan napas ngelihat nilai aset anjlok sementara demi ngeruk keuntungan masif di masa depan, saham-saham perbankan raksasa yang lagi diskon, atau saham perusahaan kecil menengah yang nggak terlalu goyah sama keluarnya dana asing, nah itu bisa jadi taman bermain Anda. Buat Anda yang milih jalur agresif, tolong perhatiin baik-baik langkah taktis ini.
Pas beli saham yang lagi turun, pertama, pastiin banget penurunan itu bukan karena fundamental perusahaannya hancur, tapi murni karena sentimen psikologis pasar yang lagi jelek aja. Kedua, jangan pernah ngerasa jadi pahlawan dengan masuk all in atau naruh semua uang di satu waktu. Kita nggak pernah tahu loh dasar jurangnya ada di mana. Dan ketiga, lakuin cicilan bertahap. Coba average down dengan porsi 5-10% tiap kali harganya makin terjerembab. Lanjut ke bagian kelima, psikologi pesimisme. Gimana sih caranya ngatur emosi pas pasar lagi turun-turunnya? Secara teori milih strategi itu gampang, tapi ngejaga kewarasan pas badai beneran menerjang, wah itu tantangan sesungguhnya. Kadang, punya hobi yang bikin rileks, kayak main golf atau sekedar olahraga santai di akhir pekan, itu sama pentingnya loh sama baca grafik. Dan kutipan ini pas banget buat ngilustrasiin prinsip utamanya. Bull market itu selalu lahir dari pesimisme, tapi bakal mati di tengah euforia. Maknanya, pas semua orang lagi panik buang aset mereka, secara historis justru disitulah titik awal kenaikan harga yang paling menjanjikan dimulai. Jadi, apa arti dari semua kepanikan kita belakangan ini? Artinya, pasar tuh lagi ada di fase pesimisme yang ekstrim. Ya, kondisi ekonomi di jalanan emang berasa lesu gara-gara orang nahan belanja. Tapi di bursa, rasa takut yang luar biasa ini justru ngasih sinyal kuat kalau garis start buat pembalikan arah itu udah makin dekat. Peluang terbaik itu selalu datang sebelum keadaannya membaik, bukan sesudahnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian ke-6. Ini pesan khusus buat teman-teman yang lagi ngebangun kekayaan di usia 20-an. Buat Anda para milenial dan Gen Z, di tengah kondisi ekonomi yang serba menantang ini, Anda tuh pegang sebuah privilege, keuntungan besar yang nggak bisa dibeli sama uang. Ini saat yang tepat buat bangun pondasi. Langkah pertama, kendaliin ego. Bisa nahan diri buat nggak foya-foya ngikutin tren gaya hidup, itu senjata paling utama. Kedua, mulai aja bangun kebiasaan investasi dari nominal yang kecil dulu, let's say Rp500.000 per bulan. Tujuannya apa? Buat ngebentuk disiplin mentalnya, bukan buat langsung tajir melintir besok pagi. Dan ketiga, ini yang sering banget dilupain. Luangin waktu buat upgrade keahlian dan skill profesional Anda. Kenapa? Biar penghasilan utama atau gaji Anda bisa ikutan naik. Kenapa soal skill itu saya tekenin banget? Karena faktanya begini. Rp1 miliar pertama Anda itu nggak bakal tiba-tiba jatuh dari langit, murni dari cuan saham. Apalagi kalau modal awal Anda masih sangat kecil. Uang sebesar itu datangnya dari kerja keras yang konsisten, ningkatin nilai tambah diri Anda, dan promosi karir. Jadi, nge-upgrade skill diri sendiri itu adalah return on investment yang paling tinggi di atas semua jenis aset lainnya. Terus Anda mungkin nanya, kalau gitu ngapain investasi dari sekarang kalau modalnya masih kecil? Jawabannya simple. Compounding effect alias efek majemuk. Mulai investasi di usia 20-an itu literally sebuah kekuatan super. Waktu 20 tahun muterin uang di pasar, bakal bikin kebiasaan nabung yang kecil tapi konsisten tadi meledak jadi kekayaan real di masa depan. Anda nggak bisa muter balik waktu. Orang umur 40 tahun dengan modal awal miliaran aja nggak punya ruang pertumbuhan semasif Anda yang punya sisa waktu 20 tahun lebih panjang. Nah, sebagai penutup, kita udah bedah tuntas ya anatomi turbulensi ekonomi 2026 dan gimana cara mainnya yang benar. Sekarang bola ada di tangan Anda. Coba cek, udah aman belum jaring pengaman Anda? Sejauh mana profil risiko yang sanggup Anda tanggung? Dan terlepas dari sedahsyat apapun badai ketidakpastian di luar sana, apakah Anda mau diam saja atau berani ambil langkah nyata buat ngebangun kebiasaan finansial itu hari ini juga? Coba dipikirin baik-baik ya. Jadikan informasi dari pembahasan kita ini sebagai senjata dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.